Isi pikiran suami, ada nggak yang tahu isi pikiran suaminya? Kalau yang udah berumah tangga lama ya, seperti aku ini berumah tangganya udah puluhan tahun ya, pasti tahu sebelum suami itu ngomong, istri itu udah paling tahu apa yang mau diucapkan suami itu, apa yang mau dia bilang itu pasti istrinya udah hafal sekali gitu, gerak-gerik tubuhnya, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Istri-istri udah pasti pada hafal. Tak ada istri yang tidak tahu apa isi kepala suaminya. Perlu dipertanyakan tuh hubungannya kalau dia tidak tahu apa yang suaminya inginkan, apa yang suaminya butuhkan. Isi kepala suami istri itu ibaratnya ya, udah kalau kita udah lama berumah tangga itu udah connect gitu. Itu yang namanya jodoh, itu soul atau jodoh itu seperti itu gitu. Udah soulmate. Jadi tahu banget kalau suami kita lagi butuh apa, dia lagi kenapa gitu. Oh ini kayaknya kita tidak bisa membahas hal-hal yang terlalu berat nih, suami aku ini kayaknya lagi galau gitu. Mungkin pekerjaannya lagi tidak beres, atau pekerjaannya lagi ada hambatan atau ada kendala apa di tempat kerjanya, atau dia lagi capek. Dan kita juga istri, kalau kita juga mau ikut juga prihatin, atau suami kita lagi susah, atau suami kita lagi bermasalah di tempat kerjanya, terus kita juga ingin memberikan saran, memberikan ide, lihat timing yang tepat, lihat waktu yang tepat kita mau berbicara, atau kita mau mengungkapkan pendapat kita itu, lihat waktunya tepat enggak gitu. Jangan ujuk-ujuk, oh aku bisa bantu nih Pak, ngomong dong Pak gitu. Orang suami baru datang, baru duduk, baru sampai di rumah dengan masih muka kusut-kusutnya. Itu karena suami itu kalau datang pertama sampai di rumah itu mukanya datar gitu. Jadi jangan berharap itu dia langsung mau cerita gitu, karena suami itu tidak membutuhkan solusi dari kita. Dia tuh pemimpin. Dia merasa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Emang gak ada salahnya kalau kita istri itu juga membantu gitu menyelesaikan apa permasalahannya. Cuman timingnya kita harus pintar, timingnya itu kita harus tahu gitu, tahu tempatnya dan tahu waktunya gitu. Kita bertanya, kalau baru sampai disuguhin minum dulu, kasih minum dulu, suguhkan minuman, tanya udah mau makan atau tidak. Nanti kalau udah enakan, udah perasaannya udah mulai agak, itu kan ketahuan ya dari bahasa tubuhnya, dia udah mulai tenang, agak duduknya udah tenang, udah habis mandi, udah habis apa gitu, baru kita menanyakan. Jangan permasalahan itu dulu yang ditanya, jangan masalah yang ada di dalam kepala dia itu yang mau kita pertanyakan. Itu pasti dia nggak akan cerita gitu. Itu laki-laki seperti itu. Jadi kalau memang lagi ada masalah itu aku biarin aja dulu, nanti dia sendiri yang akan bercerita gitu. Karena kalau kita yang minta ceritain, Mas, siapa tahu aku bisa bantu, bukan itu solusinya, dan itu bukan jalan keluarnya, malah akan bikin suami itu baper atau bikin dia sensi, apa sih gitu. Jadi ibu-ibu harus paham benar kalau suami lagi ada masalah gitu, suami lagi tidak ingin bercerita, biarkan dulu dia duduk dengan tenang.